Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa Sistem Informasi dan Pak Rukman selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi MIUPJ yang mahasiswa dan dosen gunakan ini. Perkenalkan, saya sendiri Anita Febriani dan rekan saya di sini ada Ali Sisri, Ayu Azahra, Julia Human, dan Kevin Cesar. Dan selanjutnya untuk pembahasan akan dibahas sama oleh Ali Sisri. Oke, jadi materi yang bakalan kita bahas itu dari website MyUPJ atau Universitas Pembangunan Jaya. Next slide, please. Oke, jadi latar belakangnya, teknologi informasi merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam perkembangan zaman pada saat ini. Salah satu contohnya yaitu universitas yang di dalamnya terdapat banyak sekali mahasiswa dan dosen. Berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan universitas harus diketahui dengan baik, benar dan cepat kepada para mahasiswa dan dosen. Hal ini berpengaruh besar terhadap beberapa kegiatan di universitas seperti kegiatan penerimaan mahasiswa baru, KRS, pembayaran uang kuliah, proses perkuliahan, pengolahan data dosen dan mahasiswa, dan sebagainya. Agar semua sumber informasi dapat dikelola dengan baik, dibutuhkan sebuah layanan atau wadah yang dapat menyatukan semua informasi menjadi sebuah informasi yang dapat dilihat dan diketahui oleh mahasiswa dan dosen di Universitas Pembangunan Jaya. Salah satu layanan yang dapat diintegrasikan seluruh informasi pada Universitas Pembangunan Jaya yaitu MyUPJ. Jadi MyUPJ itu sebuah sistem informasi akademik yang dibuat untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna yang ada di Universitas Pembangunan Jaya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kampus secara online. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai sebuah pendukung yang dapat berfungsi dengan menganalisis data. Selain itu, pihak manajemen universitas dapat lebih mudah dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kampus. Selanjutnya. Dan untuk slide selanjutnya ini mengenai beranda web MyUPJ. Pada page awal ini terdapat nama mahasiswa sendiri dan terdapat menu-menu di beranda ini, yaitu menunya ada beranda, jadwal, akademik, tingkat akhir, dan hasil studi. Terus terdapat juga total jumlah SKS yang telah diakumulasikan selama semester yang telah berjalan, terus jadwal kuliah yang akan dilaksanakan, total tagihan SPP dan SKS, dan kalender akademik untuk melihat tanggal-tanggal kegiatan pada di kampus. Dan pada total tagihan ini akan tampil jika pembayaran sudah pada waktunya, dan jika mahasiswa sudah membayar itu langsung update untuk total tagihannya. Lalu next. Di sini ada terdapat notifikasi, terus profil dan modul yang mahasiswa ambil itu. Dan di notifikasi ini terdapat menu data mahasiswa yang dimana itu profil mahasiswa terdapat di situ semua. Status semester, kemajuan belajar itu tingkat pembelajar mahasiswa ini di tingkat berapa. Lalu aktivitas dan prestasi mahasiswa, riwayat keuangan, dan lain-lain. Lalu notifikasi ini bisa dilihat jika ada mahasiswa yang ngepost forum, itu bisa mahasiswa lain bisa lihat dia ngepost forumnya seperti apa. Lalu modul-modul ini
Bisa dilihat dari seleksi maba, CBT, dan Edlink, dan pembagian e-learning jika ada kuesioner-kuesioner dari pihak dosen dan mahasiswa bisa melihatnya juga. Selanjutnya akan dibahas oleh tim saya yang lainnya. Oke, tadi kan yang sebelah kanan ada notifikasi, ada profil, dan yang lainnya. Nah, sekarang yang sebelah kiri ini ada beranda yang tadi kalau kita pertama buka itu keseluruhan. Nah, ada jadwal juga, ada akademik. Nah, kalau jadwal ini kayak ada pengumuman apa yang terbaru gitu, kalender akademiknya, terus jadwal di minggu ini tuh kita kelasnya apa aja, atau jadwal semester, dan yang lain-lain. Kalau di akademik itu ada pengisian KRS kan, jadi kayak kalau misalnya mau masuk semester baru, jadi kita tahu buat isinya di situ, terus KRS-nya, rencana studinya yang udah diambil apa aja kayak gitu, terus mengulang atau enggak, terus nilai mahasiswa juga. Next-nya. Ini ada tingkat akhir, ada hasil studi juga. Kalau tingkat akhir ini kayak udah mau selesai kan. Terus ada konsultasi juga sama pembimbing akademiknya. Terus ada kegiatan pendukung, daftar proposal, daftar tugas akhir, pengajuan wisuda. Apalagi apabila kita udah komplit, udah lengkap segala kelengkapan dokumennya, kita bisa pengajuan wisuda melalui itu. Ada juga hasil studinya. Itu kartu hasil studi, ada laporannya sama transkrip nilai. Transkrip itu nilai yang udah kita ambil selama semester yang udah kita ambil. Jadi itu semuanya gitu. Oke, next-nya ini ada ini isi beranda My UPJ-nya. Ada jadwal kuliah. Jadi agar kita memudahkan kita agar ingat juga gitu kan, misalnya lupa gitu atau kayak kesalah gitu. Jadi kita ini ada jadwal kuliah, misalnya hari Senin, terus jam berapa, dosennya siapa, kayak gitu. Kalau misalnya ada Zoom atau Meet, nanti ada linknya gitu. Next-nya di Yulio. Silakan Yulio. Oke, masuk ke total tagihan. Di sini kita bisa lihat ada gambarnya. Gambarnya ini bacanya belum ada tagihan baru. Oke. Terdapat notifikasi tagihan ya. Notifikasi tagihan ini berfungsi untuk mengingat kita apabila belum terjadinya pembayaran, maka tidak muncul atau lunas. Apabila masih terdapat pembayaran, masih terdapat angka yang sesuai dengan jumlahnya. Oke, di sini ada gambar, terdapat pula ada gambar kalender akademik. Jadi di sini kalender akademik ini berguna untuk mengingat tanggal-tanggal penting seperti kayak UTS, UAS, perwalian, jadwal pembayaran, dan lain sebagainya. Next. Masuk ke Calvin. Oke, kemudian kelebihan dan kekurangan dari MyUPJ. Kelebihan mengetahui informasi tentang jadwal mata kuliah, user friendly, mengetahui nilai UTS dan UAS, mudah untuk menginput JSDP, mudah untuk memilih mata kuliah, untuk mengecek transkrip nilai, dan mudah untuk melihat data-data mahasiswa seperti biodata, tahun masuk, dan lain-lain. Kekurangan dari MyUPJ adalah ketika banyak yang mengakses menjadi lemot servernya. Dan untuk kesimpulannya, pada saat ini teknologi informasi menjadi peran penting dalam segala bidang di kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu di bidang pendidikan, khususnya di universitas atau perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat banyak mahasiswa, dosen, dan karyawan lainnya. Banyaknya data dari segala pengguna diperlukan wadah untuk memproses, menyimpan, dan menyajikan data tersebut menjadi sebuah informasi yang akurat. Pembuatan sistem yang bernama MyUPJ menjadi salah satu jalan keluar dari semua masalah tersebut. Dengan adanya MyUPJ, data yang ada akan dikelola dari beberapa fitur yang dimiliki MyUPJ menjadi sebuah informasi yang akurat. Sistem ini
tentu dapat mempermudah dan membantu semua pengguna dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kampus secara online. Oke. Untuk presentasi dari kelompok kami, cukup sekian dan terima kasih.